Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat pembelajar semuanya? Tetap semangat dan terus belajar. Baik, di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan daripada tugas video 1 dari program kebimbaan, di mana dalam tugas tersebut ada 3 pertanyaan dan saya akan menjawab satu persatu daripada 3 pertanyaan tersebut. Baik, yang pertama adalah arti kata bimba. Arti kata bimba, B dari kata bimba itu merupakan arti dari bimbingan. M-nya adalah minat, B-nya adalah belajar, A-nya adalah anak. Sehingga bimba adalah sebuah proses membimbing minat belajar pada anak supaya muncul karakter minat belajar sejak dini, seperti itu. Sedangkan minat adalah kemauan ataupun keinginan yang timbul daripada diri sendiri tanpa paksaan orang lain, sehingga diharapkan ketika anak itu muncul minat belajarnya, maka dia akan dengan sendirinya ingin ataupun mau belajar tanpa adanya paksaan dari orang tua, seperti itu. Kemudian dari mana lahir kata bimba? Lahirnya kata bimba itu lahir daripada tujuan hidup ataupun filosofi hidup manusia, filosofi kehidupan, yaitu tujuan hidup manusia mencapai kebahagiaan, seperti itu. Sehingga hal itu juga senada dalam filosofi pendidikan, yaitu bahagia dan juga selamat. Apa arti kata bahagia? Bahagia adalah suatu keadaan ataupun perasaan senang tanpa adanya segala yang menyusahkan hati. Kemudian bagaimana caranya agar kita bahagia? Caranya agar kita bahagia adalah menjadi seorang pelajar. Bagaimana cara menumbuhkan karakter belajar? Dengan menumbuhkan minat belajarnya. Untuk menumbuhkan minat belajarnya harus dengan bagaimana? Harus dengan proses yang menyenangkan, power learning yang ada dalam metode bimba. Dan mungkin itu jawaban dari saya untuk soal yang pertama. Sahabat pembelajar semua, saya lanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu tentang apa sih konsep kebahagiaan dan juga konsep pembelajar. Baik, untuk konsep kebahagiaan, bahagia sendiri adalah sebuah keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Kemudian kenapa sih harus bahagia? Karena bahagia adalah merupakan tujuan hidup manusia, seperti itu. Kapan kita harus bahagia? Kapan manusia itu harus bahagia? Jawabannya adalah ya setiap saat, setiap waktu. Manusia itu selalu ingin bahagia gitu. Kemudian bagaimana cara agar bisa bahagia? Cara agar bisa bahagia dengan 3 kunci bahagia, menjalankan 3 kunci bahagia apa saja, yaitu dengan belajar, beriman, dan juga berbuat baik. Dengan belajar kita bisa bahagia, betul. Dengan adanya kita belajar, kita mampu menyelesaikan sebuah masalah, mencari solusi dalam sebuah masalah. Ketika masalah itu sudah terselesaikan, maka hati kita akan bahagia. Kemudian dengan beriman dapat membuat hati kita bahagia. Itu dengan kita percaya kepada Allah, bahwa Allah itu akan selalu ada dalam setiap langkah hambanya, maka kita akan merasa bahagia. Kemudian berbuat baik dapat membuat kita bahagia, ya, karena ketika berbuat baik, orang akan berterima kasih kepada kita atas bantuan kita, atas perbuatan baik kita, dan itu akan membuat kita bahagia. Kita melihat orang lain merasa terbantu atas bantuan kita juga akan merasa bahagia. Kemudian konsep pembelajar. Untuk belajar sendiri adalah kegiatan yang menghubungkan suatu hal dengan hal yang
lainnya untuk mengambil hikmah agar menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu. Tujuannya apa? Kita belajar tujuannya adalah agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik tentunya, kemudian dapat memenuhi hak anak, melatih diri untuk mencari solusi, kemudian serta dapat mengambil hikmah dari setiap perbedaan, karena dalam kehidupan ini tidak semuanya sejalan dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Dan siapa yang harus belajar? Yang harus belajar adalah orang dewasa, bukan anak-anak. Anak-anak tidak diwajibkan belajar, namun orang dewasa membimbing anak untuk tumbuh minat belajarnya, seperti itu. Kemudian apa yang harus dipelajari sih? Yang dipelajari adalah setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu harus dipelajari. Kapan waktunya? Waktunya belajar ya setiap saat, setiap waktu, secara terus-menerus dan juga sepanjang hayat. Baik, mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan yang kedua. Baik sahabat pembelajar semua, kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang ketiga berupa makna setiap ayat yang terkandung dalam 7 nilai dasar bimbang, seperti itu. Ya, ayat yang pertama berbunyi bahwa bimbingan minat belajar anak atau bimba merupakan pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan fun learning. Artinya yaitu di dalam bimba cara menumbuhkan minat belajar anaknya itu dengan cara ataupun dengan menciptakan suasana yang menyenangkan, seperti itu. Kemudian ayat yang kedua bahwa setiap anak adalah anugerah yang diberikan dari Tuhan yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada orang dewasa. Artinya apa? Artinya adalah anak merupakan titipan, anak adalah merupakan pemberian dari Tuhan yang paling berharga dan diamanahkan kepada orang dewasa. Tentunya sesuatu yang berharga itu sudah seharusnya dijaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian ayat yang ketiga adalah bahwa pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan ataupun fun learning merupakan proses belajar mengajar yang harus diwujudkan sepanjang masa. Artinya kita menciptakan suasana belajar yang sepenuhnya menyenangkan agar minat belajar anak ini tumbuh secara terus-menerus dan juga menggelora. Kemudian ayat keempat bahwa pendidikan secara bertahap ataupun small step system dan dengan pendekatan individual ataupun individual system merupakan syarat mutlak untuk pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan ataupun fun learning. Artinya apa? Bahwa untuk menciptakan suasana pendidikan secara fun learning, secara menyenangkan, itu harus memenuhi dua syarat, yaitu apa? Yaitu small step system dan juga individual system, seperti itu. Kemudian bunyi ayat kelima adalah bimbingan minat belajar anak bimba merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Artinya yaitu komitmen bahwa bimba merupakan bagian dari pendidikan, dan pendidikan adalah hak setiap anak yang harus dipenuhi. Sedangkan belajar bukanlah kewajiban anak, melainkan kewajiban orang dewasa untuk membimbing, mendampingi, serta memastikan anak mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai, seperti itu. Kemudian ayat ke-6 berbunyi bahwa setiap komunitas bimba AIUEO secara mandiri sepanjang hayat ayat ke-6 bahwa setiap komunitas bimba AIUEO senantiasa menjadi manusia yang senang belajar secara mandiri dan juga sepanjang hayat. Artinya apa? Artinya komunitas bimba
A, I, U, E, O adalah setiap individunya yang tergabung itu dan menyatakan ingin membimbakan dimulai dari dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian ayat ke-7, bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa melakukan ikhtiar untuk mensosialisasikan kebimbaan kepada seluruh anggota masyarakat. Artinya, sebagai komunitas Bimba tentunya sudah mengetahui dan sudah merasakan bagaimana manfaat dari membimbakan untuk diri sendiri. Oleh karenanya diharapkan agar komunitas Bimba ini bisa menularkan manfaat daripada membimbakan ini kepada lingkungan keluarga dan juga lingkungan masyarakat, seperti itu. Mungkin dari saya hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.